Bab 1381 Pelarian Singkat. Setelah mahkota emas itu terlepas dari lelaki tua berjubah kuning, mahkota itu dengan cepat membesar dan menebal. Jika dilihat sekilas, benda itu tampak seperti ember raksasa tanpa tangki air. Namun tidak seperti ember, cincin berlian yang diperbesar ini memiliki ruang hampa di bagian bawahnya. Hanya dalam satu pertukaran, Yun Qingyan dan yang lainnya terjebak oleh lingkaran Fajra. Bahkan Sikong Mingyue, seorang makhluk surgawi, kehilangan kemampuan untuk bergerak saat dia terjebak oleh cincin Fajra. Hehehe, saat ia menjebak Yun Qingyan dan yang lainnya, lelaki tua berjubah kuning itu tertawa jahat, seluruh tubuhnya memancarkan aura menyeramkan. Daging dan darah Dewa Abadi setidaknya dapat mengurangi kerja keras kultivasi saya selama 1000 tahun. Manusia berjubah merah itu memiliki fisik yang unik, bahkan aku pun tak bisa memahami kedalamannya. Pasti ada rahasia besar di dalam dirinya. Aku harus menyelidikinya secara menyeluruh ketika saatnya tiba. Adapun dia, setelah pria tua berjubah kuning itu menatap Lin Waner, tatapan mesum yang tak tersian-sian muncul di matanya. Sejak Lin Waner menjalani perawatan pembersihan sumsum tulang oleh Yun Qingyan, dia menjadi semakin cantik. Selain itu, karena mengikuti Yun Qingyan, temperamen dan kultivasinya secara tidak sadar terpengaruh, membuatnya semakin mulia, melampaui dewi dan santa biasa. Memanggil. Dengan lambaian tangannya, lelaki tua berjubah kuning itu berteleportasi pergi bersama Yun Qingyan dan kelompoknya. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, kelompok itu kembali ke altar tempat Yun Qingyan dan yang lainnya pertama kali muncul. Altar ini dibangun dari susunan teleportasi yang terbengkalai di alam abadi. Karena ditutupi dengan rune-rune baru, tempat itu menjadi altar bagi klan Musang. Pada saat itu, seluruh altar hancur total akibat pertempuran besar, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya hancur dan kurang dari 3/10 yang tersisa. Selamat datang, Wong Taixin. Setelah lelaki tua berjubah kuning itu kembali, banyak sekali musang berlutut untuk memberi hormat. Tuan Wong, apakah manusia-manusia ini yang Anda panggil dari alam lain? Seketika itu juga, seekor musang yang berani bertanya. Pria tua berjubah kuning itu mengangguk sedikit, dan sikapnya kembali ke aura keanggunan yang sebelumnya ia tunjukkan. Siapkan dapur kekaisaran, kita akan makan daging malam ini. Kecuali 3 orang yang tidak bisa bergerak ini, 4 orang lainnya bisa kalian nikmati. Pria tua berjubah kuning itu berbicara perlahan. 3 orang yang menurutnya tidak bisa digerakkan adalah Yun Qingyan, Sikong Mingyue, dan Lin Waner. 4 sisanya adalah Qin Wudao, Gong Sun Fei, Meng Sentong, dan Su Wei. Karena lelaki tua berjubah kuning itu memiliki tingkat kultivasi tingkat kelima dari alam dewa abadi, dia tidak lagi terlalu tertarik pada Qin Wudian dan kelompoknya yang berempat. Dirgahayu, hidup Wong Taixin. Terima kasih banyak, Guru Wong. Kemurahan hatimu tak terbatas. Musang-musang yang berlutut di sekelilingnya bersorak dengan keras. Yun Qingyan dan yang lainnya terikat oleh cincin Fajra dan berdiri tak bergerak di tengah altar yang hancur. Tuan muda, kekuatan abadi saya telah disegel. Aku juga, bukan hanya kekuatan abadiku yang dipenjara, tapi aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan fisikku. Din Meng, bisakah kau menggunakan kemampuan kultivasimu? Tidak. Qin Wudao, Gong Sun Fei, Su Wei, dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Bahkan Sikong Mingyue, seorang dewa abadi, berkata dengan wajah tegas, jika tidak ada hal yang mengejutkan, cincin Fajra ini juga memiliki efek menekan roh. Fakta bahwa Sikong Mingyue mengatakan ini berarti bahwa bahkan tingkat kultivasinya pun telah dibatasi dan tidak dapat digunakan. Yang disebut larangan roh, berarti melarang penggunaan kekuatan spiritual abadi. Aku juga bisa menggunakan kekuatan roh abadi. Setelah sekian lama, Yun Qingyan tiba-tiba berkata, gelang Fajra memang benar-benar memiliki efek menyegel roh jahat. Namun, prinsip di balik pengikatan roh, yang dilakukannya adalah untuk memenjarakan jiwa, sehingga mencegah penggunaan kekuatan spiritual abadi di dalam tubuh. Meskipun tubuh fisik Yun Qingyan terikat oleh lingkaran Fajra, jiwanya tidak dapat terikat olehnya. Ketika Sikong Mingyue mendengar bahwa Yun Qingyan masih bisa menggunakan kultivasinya, ekspresi buruknya sedikit melunak. Namun tak lama kemudian ia menghela napas lagi, seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan menghancurkan altar ini selama pertempuran. Jika altar ini, atau lebih tepatnya susunan teleportasi alam abadi ini, telah hancur lebih dari setengahnya akibat pertempuran antara Sikong Mingyue dan lelaki tua berjubah kuning itu. Jika altar itu masih utuh, mereka sekarang dapat menggunakan susunan teleportasi untuk kembali melalui jalan yang sama. Kita tidak dalam bahaya, seru Yun Qingyan tiba-tiba. Oh.
Mata si Kong Mingyue berbinar. Tepat saat itu, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh Yun Qingyan, menyelimuti si Kong Mingyue dan yang lainnya. Momen berikutnya, Yun Qingyan dan kelompoknya menghilang dari altar. Titik. Di dalam menara kekacauan primordial, Yun Qingyan dan kelompoknya tiba-tiba muncul. Perlambat laju waktu hingga 10 kali lipat. Teriak Yun Qingyan. Di dalam menara Hunyuan, aliran waktu, yang awalnya 10 kali lebih cepat daripada di dunia nyata, tiba-tiba menjadi sama seperti di luar. Anda, Xie Yangzi, yang sedang menjilati luka-lukanya setelah menderita cedera serius, tiba-tiba melihat Yun Qingyan dan yang lainnya. Xie Yangzi ada di sini. Dunia ini adalah dunia kecilmu, Tuan Muda. Tatapan si Kong Mingyue tiba-tiba menajam. Perlu disebutkan bahwa si Kong Mingyue tidak mengetahui keberadaan menara Hunyuan. Meskipun Qin Wudao dan para pengikutnya mengetahui tentang menara Hunyuan, mereka tidak tahu bahwa manusia dapat tinggal di dalamnya. Yun Qingyan mengabaikan Xie Yangzi dan malah berkomunikasi dengan roh pagoda Hunyuan. Yuan, adakah cara untuk mematahkan lingkaran Vajra ini? Tidak ada cara untuk membukanya secara paksa, suara Yuan bergema di benak Yun Qingyan. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, di tingkat pertama menara kekacauan primordial, satu-satunya kekuatan yang dapat digunakan adalah aliran waktu. Untuk menerobos lingkaran emas secara paksa, serangan fisik adalah satu-satunya pilihan. Dalam beberapa kasus yang sangat jarang, aliran waktu dapat digunakan sebagai kekuatan untuk menyerang. Selain itu, meskipun digunakan untuk menyerang, ini bukanlah serangan fisik. Laju aliran waktu, itu sudah cukup. Yun Qingyan tiba-tiba berkata, lingkaran Vajra memiliki masa hidup terbatas. Anda hanya perlu mempercepat aliran waktu 10 kali lipat di area tempat lingkaran Vajra berada. Pada saat yang sama, perlambat waktu 10 kali lipat di wilayahku agar cincin emas itu bisa jatuh dalam waktu tercepat. Cincin Vajra menahan Yun Qingyan dan yang lainnya, tetapi terus-menerus menguras kekuatan mereka. Karena kehadiran lelaki tua berjubah kuning, lingkaran Vajra menerima pasokan energi eksternal secara terus-menerus. Namun ini adalah menara Hunyuan, jadi lelaki tua berjubah kuning itu tidak mungkin bisa mengisi kembali kekuatan lingkaran Vajra. Satu hal lagi yang perlu disebutkan. Meskipun Yun Qingyan adalah penguasa tingkat pertama menara Hunyuan, kendalinya atas menara Hunyuan jauh lebih rendah daripada Yuan. Yun Qingyan harus membuat waktu di menara Hunyuan 10 kali lebih cepat daripada di dunia luar, atau 10 kali lebih lambat. Namun, tidak mungkin untuk membedakan antar wilayah, karena setiap wilayah memiliki laju aliran waktu yang berbeda. Itu ide bagus, jawab Yuan cepat. Hah, apa yang terjadi? Aneh, rasanya seperti waktu tiba-tiba melambat. Qin Wudao, Gong Sun Fei, Su Wei, dan yang lainnya semuanya menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Hanya mata si Kong Mingyue yang berbinar. Aliran waktu di dunia kecil ini sebenarnya dikendalikan olehmu, Tuan Muda. Si Kong Mingyue, bagaimanapun juga, adalah makhluk surgawi. Seperti Yun Qingyan, dia juga melihat bahwa lingkaran emas yang mengikat mereka memiliki tanggal kadaluarsa. Bab 1382 Yun Qingyan bertarung melawan Dewa Abadi. Di tengah kerajaan abadi Zhou Agung dan alam abadi Guanghan, terdapat wilayah tak berpenghuni yang luas dan tak terbatas. Daerah tak berpenghuni ini memiliki hutan yang tak berujung, deretan pegunungan yang terus-menerus, gurun, dataran, dan bahkan danau serta sungai Yangtze. Hamparan langit gurun yang luas dipenuhi pasir kuning. 6 orang berjatuhan tanpa peringatan, termasuk 5 pria parubaya, menabrak pasir kuning dengan serangkaian bunyi gedebuk. Sesosok makhluk yang sangat cantik, memancarkan aura keagungan, melayang di udara. Susunan teleportasi alam abadi telah dihancurkan. 6 sosok yang tiba-tiba jatuh dari udara itu tak lain adalah Jiang Ruoxian, Jiang Yuanfeng, dan lainnya. Jiang Ruoxian sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Mungkinkah Kaisar Yun tahu aku mencarinya dan sengaja menghancurkan susunan teleportasi alam abadi? Memikirkan kemungkinan ini, Jiang Ruoxian merasa seolah hatinya berdarah. Dia telah merenung selama lebih dari 1700 tahun, dan jika seseorang benar-benar melakukan ini, kemungkinan besar akan menyebabkan jantung daunnya runtuh. Tidak, jika Kaisar Yun menghancurkan susunan teleportasi karena aku mencarinya, seharusnya dia menghancurkannya saat kita tiba di domain naga banjir, bukannya menunggu sampai aku berada di tengah perjalanan. Memikirkan hal ini, ekspresi Jiang Ruoxian melunak secara signifikan. Namun, ketika keadaan mulai mereda, raut khawatir kembali muncul di wajah Jiang Ruoxian. Susunan teleportasi telah hancur, yang kemungkinan besar berarti sesuatu yang tidak terduga telah terjadi.
Sebagai contoh, Anda mungkin bertemu musuh yang kuat tepat setelah keluar dari susunan teleportasi, dan susunan teleportasi tersebut hancur dalam pertempuran sengit yang terjadi kemudian. Sebagai contoh, bagaimana jika seseorang dengan sengaja merusak properti tersebut? Dalam kedua kasus tersebut, hal itu akan sangat merugikan Yun Qingyan. Kalian semua, kembalilah ke alam abadi Guanghan sendiri. Jiang Ruoxian melirik Jiang Yuanfeng dan keempat orang lainnya yang telah jatuh ke tanah di bawah. Sosoknya lenyap seketika. Melintasi alam keabadian adalah tugas yang sangat sulit bagi para immortal biasa. Namun bagi seorang petarung hebat seperti Jiang Ruoxian, melintasi alam abadi sudah menjadi hal biasa. Namun, dibandingkan dengan menggunakan alat teleportasi, menyeberang dengan kekuatan fisik sendiri jauh lebih lambat. Selain itu, tempat ini tidak terlalu jauh dari alam abadi Guanghan. Dengan tingkat kultivasi Jiang Ruoxian, jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, setengah hari sudah cukup. Di dalam pagoda kekacauan primordial, area tempat Yun Qingyan dan kelompoknya berada 10 kali lebih lambat dari waktu normal. Area tempat lingkaran emas berada 10 kali lebih cepat dari biasanya. Dengan laju aliran waktu seperti ini, energi lingkaran emas akan terkonsumsi semakin cepat. Ledakan. Yun Qingyan mengerahkan kekuatannya dan langsung membebaskan diri dari lingkaran emas itu. Kemudian, Yun Qingyan menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke cincin emas itu. Desis. Saat darah Yun Qingyan menyatu ke dalam lingkaran Fajra, seluruh lingkaran Fajra bergetar hebat. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari lingkaran emas tersebut. Sikong Mingyue, lindungi semua orang, kata Yun Qingyan, sementara dia sendiri menggunakan indera ilahinya untuk secara paksa menghapus tanda lelaki tua berjubah kuning dari lingkaran Fajra. Baik, Tuan Muda. Sikong Mingyue segera menurutinya. Saat Yun Qingyan berhasil membebaskan diri dari lingkaran Fajra, tingkat kultivasi mereka yang sebelumnya tertekan sepenuhnya pulih. Sikong Mingyue memimpin semua orang mundur ratusan ribu meter dalam sekejap. Bahkan Xie Yangzi yang terluka parah pun dibawa pergi oleh Sikong Mingyue. Yuan, atur waktu di lantai pertama menara Hunyuan agar 10 kali lebih lambat daripada dunia luar. Saat Yun Qingyan menaklukkan cincin Fajra, dia juga mengirimkan pesan kepada roh pagoda Hunyuan. Saat aliran waktu yang melambat terbuka, Yun Qingyan duduk tegak di lingkaran Fajra. Seperti yang diduga, ini adalah kontrak jiwa. Musang itu masih terlalu hijau. Yun Qingyan mencibir dalam hati. Hubungan antara mahkota emas dan lelaki tua berjubah kuning itu adalah sebuah perjanjian jiwa. Justru karena perjanjian inilah lelaki tua berjubah kuning itu dapat menggunakan cincin Fajra. Yun Qingyan kini secara paksa menghapus kontrak jiwa yang ditanamkan oleh lelaki tua berjubah kuning di lingkaran Fajra. Sekitar 10 jam kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari antara alis Yun Qingyan. Atas nama Kaisar Yun, tanda tangani kontrak sebagai pembawa acara. Yun Qingyan meraung, dan kekuatan tak kasat mata turun ke atas Yun Qingyan dan cincin Fajra. Untuk sesaat, sesuatu yang tak terlihat dan tak teraba muncul di dalam jiwa Yun Qingyan. Ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh Yun Qingyan atas namanya sendiri dengan Golden Circle. Mulai saat ini, cincin emas akan menjadi milik eksklusifnya, Kaisar Yun. Di luar pagoda Hunyuan, seorang lelaki tua berjubah kuning dengan panik mencari Yun Qingyan dan para sahabatnya yang tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah, seolah-olah dia mengalami semacam reaksi balik yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Tanda tanganku di mahkota emas itu dihapus secara paksa. Pria tua berjubah kuning itu benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Gelang Fajra adalah senjata sihirnya yang paling ampuh. Menyadari apa yang sedang terjadi, lelaki tua berjubah kuning itu meraung, manusia. Pasti manusia itu. Sialan, kau berani-beraninya mencuri harta sihirku. Akan kubunuh kalian semua. Akan kupastikan kalian mati tanpa tempat pemakaman. Di dalam menara kekacauan primordial. Setelah secara paksa menarik kembali cincin Fajra, Yun Qingyan tiba-tiba memancarkan aura terobosan. Menaklukkan artefak magis yang kuat seringkali mencerminkan tingkat kultivasi pemiliknya. Yun Qingyan kini telah menerima peningkatan dalam kultivasinya dengan menaklukkan cincin Fajra. Dia naik dari puncak alam dewa emas Luo Agung ke alam dewa mendalam setengah langkah dalam sekejap. Tuan Muda telah berhasil menembus pertahanan. Qin Wudao, Gong Sun Fei, Su Wei dan yang lainnya tertegun sejenak. Dari alam abadi lautan perbatasan ke alam abadi bulan, hanya dalam 3 bulan singkat, tingkat kultivasimu telah meningkat secara dramatis dari dewa sejati menjadi dewa setengah langkah mendalam. Pada saat ini, meskipun Qin Wudao tahu bahwa Yun Qingyan adalah seorang kaisar abadi, dia tetap merasa terkejut.
Kecepatan terobosan ini sungguh terlalu cepat. Kecepatannya luar biasa, sangat cepat, saking cepatnya, sampai melampaui semua yang ada sebelumnya. Sikong Mingyue, Yun Qingyan melayang di udara, rambut panjangnya bergoyang bahkan tanpa angin, membuatnya tampak seperti dewa perang yang agung dan tak tertandingi. Berjuanglah bersamaku. Gelombang semangat juang terpancar dari Yun Qingyan. Dia ingin melihat seberapa besar peluangnya melawan Sikong Mingyue setelah berhasil menembus ke alam Xuanxian setengah langkah. Baik, Tuan Muda. Sikong Mingyue sudah terbiasa dengan hal itu dan akan tanpa ragu melaksanakan perintah Yun Qingyan. Dengan suara dentuman keras, Sikong Mingyue melepaskan aura Dewa Abadi, membawa tekanan Dewa Abadi yang tak terbatas, dan menghantam Yun Qingyan. Bum 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 bum. Ledakan mengerikan terjadi seketika di dalam menara Hunyuan. Yun Qingyan terlibat dalam pertarungan langsung dengan Sikong Mingyue, tanpa menggunakan gerakan mematikan, melainkan menggunakan teknik yang dapat ia lakukan sesuka hati. Meskipun begitu, ia tetap tak terkalahkan saat menghadapi Sikong Mingyue. Tuan Muda, Anda terlalu kuat, kata Sikong Mingyue, agak linglung. Dari segi tingkat kultivasi, dia memiliki keunggulan yang sangat besar dibandingkan Yun Qingyan. Jika dilihat dari segi kekuatan murni, Yun Qingyan sama sekali tidak kalah darinya. Bahkan dalam hal penggunaan kekuatan, Yun Qingyan lebih unggul dari Sikong Mingyue. Gunakan jurus andalanmu. Setelah saling bertukar puluhan ribu pukulan, Yun Qingyan tiba-tiba berbicara. Baiklah. Sikong Mingyue ragu sejenak, tetapi akhirnya menurut tanpa syarat. Dalam sekejap, lantai pertama menara Hunyuan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Bab 1383, bertaruh pada keberuntungan. Jurus mematikan Dewa Abadi begitu menakutkan sehingga hampir tidak mungkin untuk digambarkan dengan kata-kata. Saat Sikong Mingyue melepaskan jurus mematikannya, aura pembunuh menyelimuti seluruh dunia. Bahkan Yun Qingyan pun langsung merasakan bahayanya. Dentang, Yun Qingyan mengambil langkah menentukan dan menghunus pedang asal. Tebasan bayangan hampa, Yun Qingyan menggunakan jurus mematikan tingkat Kaisar Abadi yang telah diacuri dari Kaisar Naga. Gemuruh, ledakan dahsyat menggema dari langit. Secara kasat mata, serangan dari Sikong Mingyue dan Yun Qingyan tampak seperti dua bintang yang bertabrakan di lautan bintang. Ledakan dahsyat itu melepaskan gelombang kejut yang menyebar seperti gelombang pasang, mencapai setiap sudut dunia. Qin Wudao, Gong Sun Fei, Meng Sentong, Su Wei, dan orang-orang lain yang sedang menonton langsung terpengaruh, dan tubuh mereka semua terlempar. Untungnya, roh menara Hunyuan bertindak dengan segera, terus-menerus menggeser sosok mereka ke belakang. Hal ini meminimalkan kerugian yang mereka derita. Meskipun begitu, mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah semuanya memuntahkan banyak darah. Tuan Muda, Sikong Mingyue agak bingung. Saat menggunakan jurus andalannya, Sikong Mingyue siap untuk segera berhenti jika Yun Qingyan kalah. Sekalipun itu berarti menghadapi reaksi negatif, aku bersedia melakukannya. Yang tak pernah ia bayangkan adalah ia tak punya kesempatan untuk menarik kembali tindakannya yang mematikan. Saat Yun Qingyan menggunakan tebasan bayangan hampa, Sikong Mingyue merasakan kematian mendekat. Sikong Mingyue tahu bahwa jika dia menarik jurus mematikannya saat ini, dia mungkin akan mati oleh pedang Yun Qingyan jika dia tidak berhati-hati. Oleh karena itu, pada saat tabrakan, Sikong Mingyue juga mengerahkan seluruh kemampuannya. Tentu saja, menurut Sikong Mingyue, benturan barusan seharusnya saling meniadakan, dan Yun Qingyan hanya akan mengalami luka ringan. Yang mengejutkannya, setelah Yun Qingyan memblokir gerakan mematikannya dengan tebasan bayangan hampa, dia juga memegang pedang asal secara horizontal di depan alisnya. Jika bentrokan barusan adalah pertarungan hidup dan mati, pedang Yun Qingyan tidak akan tertancap di dahinya, melainkan langsung merenggut nyawanya. Sejujurnya, kamu tidak menggunakan kekuatanmu sepenuhnya. Yun Qingyan berkata pelan, lalu meletakkan kembali pedang asal di punggungnya. Aku tidak menyangka kau akan sekuat ini, Tuan Muda, kata Sikong Mingyue sambil tersenyum kecut. Dia tampak agak malu. Awalnya dia khawatir akan melukai Yun Qingyan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dialah yang akan dikalahkan oleh Yun Qingyan. Namun, Tuan Muda, bahkan jika saya telah mengerahkan seluruh kekuatan saya barusan, saya tetap tidak akan mampu menandingi Anda. Sikong Mingyue berkata dengan ekspresi serius. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya, jika ini pertarungan sungguhan, tak satu pun dari kita bisa mengalahkan yang lain. Pada akhirnya, kau tidak bisa melepaskanku. Lalu, Yun Qingyan melambaikan tangannya lagi, baiklah, kita harus keluar sekarang. Yun Xingyan dan Sikong Mingyue terbang menuju Qin Wudao dan yang lainnya. Wudao, Gong Sun Fei, Waner, Su Wei, kalian akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kami akan melepaskan kalian setelah Sikong Mingyue dan aku mencapai tempat yang aman.
kata Yun Qingyan kepada Qin Wudao dan yang lainnya. Setelah memasuki alam Suan setengah langkah, kekuatan tempur Yun Qingyan mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan sebelumnya. Namun itu hanya menempatkannya pada level yang setara dengan Sikong Mingyue. Baik, Tuan Muda, Qin Wudao dan yang lainnya segera merespons. Mereka juga tahu bahwa jika mereka keluar saat ini, mereka hanya akan menjadi beban bagi Yun Qingyan. Bahkan Meng Sentong, dekan Akademi Tian Xuan, pun tetap diam. Meng Sentong merasa ingin menangis tetapi tidak meneteskan air mata. Sebagai Dewa Bumi tingkat puncak, dia adalah raksasa di puncak kerajaan Dewa Zhou Agung. Namun kini, dia telah menjadi beban bagi orang lain. Yun Qingyan tentu saja memperhatikan suasana hati Meng Sentong yang tidak biasa. Dalam keadaan normal, Yun Qingyan mungkin akan menawarkan beberapa kata penghiburan. Tapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk menghibur orang lain. Sikong Mingyue, ayo pergi. Yun Qingyan berkata, dan Sikong Mingyue mengangguk, menandakan bahwa dia sudah siap. Yun Qingyan kemudian melambaikan tangannya dan meninggalkan menara Hunyuan bersama Sikong Mingyue. Dunia luar, seluruh altar telah hancur total, tinggal puing-puing. Setelah Yun Qingyan dan para pengikutnya tiba-tiba menghilang dari altar, lelaki tua berjubah kuning yang marah itu menghancurkan altar tersebut. Manusia, segelintir orang yang menghilang. Saat itu, hanya beberapa musang yang tersisa di dekatnya. Ketika mereka melihat Yun Qingyan dan Sikong Mingyue keluar, mereka semua berteriak kaget. Abadi palsu, manusia abadi sejati. Yun Qingyan memindai area tersebut dengan indera ilahinya dan menemukan lebih dari 3.000 musang, tetapi sayangnya, tidak satu pun dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka semua adalah pseudo abadi, manusia abadi, dan karakter sampingan seperti abadi sejati. Tapi untukku sekarang, peran kecil lebih cocok, gumam Yun Qingyan, dan tiba-tiba kekuatan hisap yang luar biasa melonjak dari tubuhnya. Yun Qingyan bagaikan pusaran air, menarik semua musang di sekitarnya ke arahnya. Yun Qingyan mengaktifkan teknik neter penelan langit, dan dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, dia telah menghisap kehidupan lebih dari 3.000 musang. Tingkat kultivasi Yun Qingyan meningkat sekali lagi. Namun, dia masih terjebak di tingkat Xuanxian setengah langkah, hanya saja sekarang dia lebih dekat untuk menjadi Xuanxian daripada sebelumnya. Dia kembali, hanya 3 tarikan napas dari kita. Yun Qingyan sudah melihat tetua berjubah kuning itu berteleportasi ke arah mereka. Ayo pergi. Yun Qingyan dan Sikong Mingyue segera berteleportasi. Setelah berteleportasi lebih dari 10 kali berturut-turut, dan hampir tidak bisa mengatur napas, Yun Qingyan segera berkata, kau antar aku duluan, dan aku akan menggunakan formasi untuk menahannya. Bagus. Ketika Sikong Mingyue berteleportasi lagi, dia sudah menyelimuti Yun Qingyan. Pada saat ini, Yun Qingyan melepaskan kekuatan penuh dari formasi tersebut. Bum 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 bum. Setiap kali lelaki tua berjubah kuning itu berteleportasi untuk mengejar, tubuh fisiknya bertabrakan dengan sebuah susunan. Formasi-formasi ini bahkan tidak mampu bertahan untuk 1 tarikan napas pun bagi lelaki tua berjubah kuning itu. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu memberi Yun Qingyan dan Sikong Mingyue beberapa napas waktu. Pada tingkat kultivasi mereka, beberapa tarikan napas saja sudah cukup bagi mereka untuk meninggalkan lawan mereka ribuan mil jauhnya. Sikong Mingyue, sambil membawa Yun Qingyan, berteleportasi lebih dari 20 kali berturut-turut, setiap teleportasi menempuh jarak ratusan juta meter. Selanjutnya, kita akan bertaruh pada keberuntungan. Seru Yun Qingyan tiba-tiba. Pada awalnya, Sikong Mingyue tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Yun Qingyan dengan bertaruh pada keberuntungan. Namun, saat Yun Qingyan terus bergerak dan menghapus jejak teleportasi mereka, dia segera mengerti. Tanpa jejak teleportasi, lelaki tua berjubah kuning itu hanya bisa memilih arah manapun untuk mengejar mereka. Tanpa adanya formasi yang menghalangi jalannya, jika lelaki tua berjubah kuning itu memilih arah yang tepat, mengejar Yun Qingyan dan yang lainnya hanya akan menjadi masalah waktu. Namun jika arahnya salah, jarak antara dia dan Yun Qingyan hanya akan bertambah secara bertahap. Sialan, mereka menghapus jejak teleportasinya. Ekspresi lelaki tua berjubah kuning itu menjadi gelap setelah dia berteleportasi kembali sekali lagi. Bab 1384 Jiang Ruoxian tiba. Bertaruh pada keberuntungan hanyalah taktik mengulur waktu yang digunakan Yun Qingyan. Jika mereka bisa mengulur waktu yang cukup untuk menikmati beberapa cangkir teh, mereka akan mampu sepenuhnya lolos dari kejaran lelaki tua berjubah kuning itu. Tidak, masih belum ada apa-apa, masih belum bisa mengejar ketertinggalan. Setiap kali Sikong Mingyue berteleportasi, Yun Qingyan akan menghapus jejak teleportasi tersebut. Setelah Sikong Mingyue berteleportasi 19 kali berturut-turut,
Yun Qingyan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada si Kong Mingyue untuk berhenti. Cukup sudah, ayo kita masuk kembali ke Menara Hunyuan, kata Yun Qingyan tiba-tiba. Rencana Yun Qingyan sederhana, mendekati pagoda Hunyuan dan bersembunyi di dalamnya selama 1 atau 2 hari. Pada saat itu, lelaki tua berjubah kuning itu hanya akan berpikir bahwa Yun Qingyan dan si Kong Mingyue telah sepenuhnya melarikan diri dari daerah ini. Baik, Tuan Muda. Setelah menerima instruksi dari Yun Qingyan, si Kong Mingyue berhenti berteleportasi. Yun Qingyan pertama-tama menghapus jejak teleportasi mereka, lalu membawa si Kong Mingyue ke Menara Hunyuan. Si Kong Mingyue, saya berencana untuk mengasingkan diri selama 10 hari ke depan. Jika tidak ada hal lain, mohon jangan ganggu saya. Setelah memasuki Menara Hunyuan, Yun Qingyan berbicara langsung kepada si Kong Mingyue. Tepat ketika si Kong Mingyue hendak membungkuk sebagai balasan, sosok Yun Qingyan menghilang dari pandangannya. Xie Yangzi yang mengalami luka parah juga menghilang. Seperti anjing liar yang terdesak sampai ke titik ini. Yun Qingyan membawa Xie Yangzi ke tempat terpencil di lantai pertama Menara Hunyuan. Niat membunuh terpancar di mata Yun Qingyan. Dia benar-benar marah pada musang itu, sangat marah. Selain dendam pribadi, ada juga dendam publik yang sangat besar yang terlibat. Yun Qingyan tidak akan pernah bisa melupakan banyaknya mayat manusia yang dilihatnya ketika pertama kali muncul di altar. Ratusan ribu, bahkan jutaan mayat manusia. Sebagai manusia, Yun Qingyan tidak akan pernah membiarkan iblis kanibal seperti itu ada. Belum lagi, Yun Qingyan memiliki permusuhan berdarah dengan mereka. Tetaplah di tempat selama beberapa hari ke depan. Yun Qingyan pertama-tama menggunakan sihir untuk memenjarakan tubuh fisik Xie Yangzi di tempatnya. Seketika itu juga, ia menggunakan seni manipulasi takdir untuk memulai deduksinya. Yun Qingyan ingin membalikkan kekalahan dan membunuh klan Musang, tetapi dia harus memasuki alam Xuanxian. Setelah Yun Qingyan menyimpulkan iblis batin dan cobaan abadi apa yang akan dia hadapi ketika memasuki alam abadi yang mendalam, dia akan mulai menggunakan Xie Yangzi untuk menerobos ke alam abadi yang mendalam. Saat Yun Qingyan memasuki kondisi deduksi, pola bintang muncul di matanya. Rahasia mendalam dari 8 trigram dan 6 garis. Teknik deduktif terkuat milik Kaisar Fu, salah satu dari 10 kaisar abadi. Malam, langit berbintang sangat mempesona. Sesosok figur dengan keanggunan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di langit di atas wilayah Naga Banjir. Di mana tepatnya letaknya di wilayah Naga Banjir. Sosoknya yang sangat cantik, bermandikan cahaya bulan, tampak semakin mempesona, seperti peri yang turun dari istana bulan. Dia berteleportasi menyusuri sungai spasial dari susunan teleportasi alam abadi, mengikuti aura sisa dari area tersebut. Namun, setibanya di alam Naga Banjir, aura sungai angkasa yang tersisa secara bertahap tertutupi oleh energi iblis yang luar biasa dari alam Naga Banjir. Terlalu banyak iblis yang tinggal di sini. Ada iblis kecil abadi. Indra ilahi Jiang Ruoxian tiba-tiba mendeteksi iblis singa di alam Xuanxian. Xuanxian sudah merupakan ras iblis yang sangat kuat, tetapi menurut ucapan Jiang Ruoxian, dia telah menjadi iblis kecil. Jiang Ruoxian melayang tinggi di langit dan mengulurkan tangan untuk meraih tanah yang berjarak jutaan meter jauhnya. Tiba-tiba, iblis singa yang sedang menyerap kekuatan bulan purnama itu terangkat dari tanah. Mereka tersedot masuk oleh daya hisap yang mengerikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiang Ruoxian dengan paksa menggunakan teknik pencarian jiwa pada iblis singa itu. Belum ada pakar manusia yang muncul di area ini. Jiang Ruoxian bergumam sesuatu, lalu melepaskan diri dari iblis singa dan berteleportasi jutaan meter jauhnya. Metode Jiang Ruoxian menemukan Yun Qingyan juga sederhana. Menurut deduksinya, Yun Qingyan dan yang lainnya pasti telah terlibat pertempuran besar dengan seseorang setelah tiba di domain Naga Banjir. Dan itu adalah perang yang menghancurkan dunia. Pertempuran semacam itu pasti akan menarik perhatian pihak luar. Itu roh rubah. Jiang Ruoxian mengarahkan pandangannya pada roh rubah yang merupakan Dewa Emas Luo Agung. Telusuri kembali jiwa Anda. Jiang Ruoxian kembali kecewa. Dia berteleportasi puluhan kali berturut-turut, dan setiap kali dia mencari jiwa-jiwa Dewa Emas Luo Agung dan ras iblis tingkat Dewa Xuan. Sayangnya, Jiang Ruoxian selalu kecewa setiap kali. Terlalu banyak kekecewaan membuat Jiang Ruoxian semakin cemas. Namun, di saat ia cemas, kecepatan teleportasi dan pencarian jiwa Jiang Ruoxian juga meningkat. Mereka bahkan bisa menyelidiki jiwa ratusan iblis sekaligus. Tanpa disadarinya, 2 jam telah berlalu sejak Jiang Ruoxian tiba di domain Naga Banjir. Malam telah tiba, dan sudah larut malam. Bulan sedang terbenam di langit, masih bulat, tetapi cahayanya semakin redup. Hanya dalam 1 atau 2 jam, bintang itu akan digantikan oleh bintang pagi di timur.
Musang. Dalam indera ilahi Jiang Ruoxian, seekor musang dari alam Dewa Emas Luo Agung muncul. Ekspresi jijik muncul di mata Jiang Ruoxian. Klan musang hampir menjadi salah satu klan iblis yang paling terkenal. Bau busuk ini bukan hanya karena musang itu sendiri berbau tidak sedap, tetapi juga karena banyak perilaku mereka, bahkan ras iblis pun tidak dapat mentolerir mereka. Misalnya, memiliki sifat cabul yang melekat. Contohnya, kanibalisme untuk pertanian. Yang pertama hampir tidak bisa diterima. Namun, di alam abadi saat ini, bahkan ras iblis pun tidak dapat menerima praktik kanibalisme. Peradaban telah menyebar ke semua ras di alam abadi. Manusia memiliki peradaban, dan begitu pula iblis. Dengan jentikan jarinya, Jiang Ruoxian melepaskan gelombang kekuatan spiritual abadi yang tak terlihat. Dengan suara dentuman keras, musang itu, seorang dewa emas Luo Agung, bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tubuhnya meledak. Baiklah, sekali lagi tidak akan membuat perbedaan. Tepat ketika Jiang Ruoxian hendak berteleportasi pergi, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih jiwa musang dari alam Dewa Emas Luo Agung. Dengan bakat biasa-biasa saja, namun mampu berkultivasi hingga tingkat Dewa Emas Luo Agung, jumlah manusia yang telah mati di tanganmu mungkin mencapai angka 7 digit. Sebelum memeriksa jiwa itu, Jiang Ruoxian melirik jiwa musang itu dengan jijik. Kemudian, mereka secara paksa mengambil jiwa musang itu. Wong Taixin, altar itu memanggil iblis yang mempesona. Ketika Jiang Ruoxian menelusuri ingatan musang itu, dia melihat sebuah altar yang dipenuhi rune. Tatapan dingin di mata Jiang Ruoxian semakin dalam. Dia pernah mendengar tentang penyihir, di zaman kuno, pernah ada kasus penyihir yang menebar malapetaka di alam abadi. Saat Jiang Ruoxian sedang memikirkan desas-desus tentang iblis yang mempesona, dia tiba-tiba menemukan sesuatu di dalam jiwa musang itu. Kaisar Awan, dialah Kaisar Awan. Orang yang dipanggil oleh musang itu adalah Kaisar Awan. Mata Jiang Ruoxian menyipit. Tidak, altar itu dibangun di atas susunan teleportasi. Melalui ingatan musang, Jiang Ruoxian melihat Yun Qingyan dan yang lainnya melarikan diri, serta pertempuran besar antara Si Kong Mingyue dan musang, yang mengakibatkan hancurnya altar. Altar itu hancur tepat pada saat Jiang Ruoxian jatuh dari sungai ruang angkasa. Di punggungan asal mayat. Bab 1385 tak layak menjadi manusia. Pembaruan pertama. Di dalam menara kekacauan primordial. Yun Qingyan masih menggunakan teknik misterius 8 trigram dan 6 garis untuk menyimpulkan iblis batin dan cobaan abadi yang akan dihadapinya setelah memasuki alam abadi misterius. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu di Menara Hunyuan. Di dunia luar pun, setengah hari telah berlalu. Setengah hari ini merujuk pada periode siang hari atau malam hari. Engah. Yun Qingyan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, tampak seolah-olah dia mengalami serangan balik yang hebat. Fakta bahwa ia akan menderita akibat buruk ini menunjukkan bahwa Yun Qingyan telah menyimpulkan cobaan iblis batin yang akan dihadapinya ketika memasuki alam Xuanxian. Wajah Yun Qingyan agak pucat saat dia bergumam pelan, ini sebenarnya adalah cobaan jiwa. Yun Qingyan pernah mengalami cobaan jiwa ketika ia naik tingkat dari Dewa Suci menjadi leluhur Dao. Seandainya bukan karena keberuntungan, Yun Qingyan pasti sudah binasa sejak lama selama masa sulit itu. Kesengsaraan jiwa adalah kesengsaraan surgawi yang hampir mustahil untuk diatasi. Ini juga merupakan salah satu cobaan surgawi yang paling menakutkan di antara semua cobaan iblis batin dan cobaan abadi. Jika aku punya pilihan, aku lebih memilih bertarung melawan diriku sendiri lagi daripada memilih kesengsaraan jiwa. Yun Qingyan tertawa pelan dan getir, alisnya berkerut dalam. Yang disebut cobaan jiwa adalah proses di mana jiwa menanggung kekuatan petir. Dalam keadaan normal, peluang untuk berhasil selamat dari sambaran petir dengan melawannya secara fisik kurang dari 50%. Hampir mustahil bagi sebuah jiwa untuk mengalami cobaan berupa sambaran petir. Petir yang dihasilkan oleh kesengsaraan adalah salah satu sambaran petir yang paling merusak. Bahkan tubuh fisik pun tidak dapat menahan gempuran kesengsaraan, apalagi jiwa. Selain itu, petir itu sendiri memiliki efek penahan terhadap jiwa. Jika kita dengan gegabah mencoba menjalani cobaan ini sekarang, kita hampir pasti akan gagal. Sebelum itu, saya harus melakukan persiapan yang matang. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri, sebuah pikiran terlintas di benaknya, pil penekan jiwa primordial. Hunyuan Poksudan adalah sejenis pil yang meningkatkan kekuatan jiwa. Jika kekuatan jiwa normal adalah 1, maka setelah meminum pil Hunyuan Poksu, kekuatan jiwa dapat meningkat setidaknya menjadi 2, atau bahkan 3. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya mampu memurnikan pil esensi jiwa primordial, tetapi mengumpulkan semua bahan pendukung untuk memurnikan pil esensi jiwa primordial bukanlah hal yang mudah. Yun Qingyan bergumam sendiri,
dan tiba-tiba sebuah tanaman obat terlintas di benaknya. Bunga pemakaman langit. Bunga pemakaman langit adalah obat suci legendaris. Konon, setelah mengonsumsi bunga pemakaman langit, seseorang dapat terlahir kembali dengan ingatan yang utuh jika mereka meninggal. Bereinkarnasi dengan kenangan. Dalam beberapa hal, ini seperti terlahir kembali, seperti memiliki nyawa tambahan. Sangat mudah untuk membayangkan betapa berharganya bunga pemakaman langit. Bahkan makhluk seperti orang suci dan abadi pun akan tergila-gila pada bunga pemakaman surga. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan bunga pemakaman surgawi adalah dengan meminta bantuan Ciao. Yun Qingyan bergumam sendiri. Menurut Yun Qingyan sendiri, mendapatkan bunga pemakaman surgawi sekarang hampir mustahil. Tatapan Yun Qingyan tertuju pada Xie Yangzi. Aku akan melepaskan sebagian segelmu, dan kau akan menciptakan avatar di tingkat Dewa Bumi. Begitu Yun Qingyan selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan menembakkan aliran kekuatan abadi ke tubuh Xie Yangzi. Tak lama kemudian, Xie Yangzi, yang tampak seperti sedang sekarat dan gerakannya lambat, memancarkan aura yang tajam. Jika Xie Yangzi tidak tahu bahwa Yun Qingyan adalah Kaisar Awan, dia mungkin sudah menyerang Yun Qingyan. Xie Yangzi pertama kali melirik Yun Qingyan dengan rasa khawatir. Kemudian, ia dengan patuh menuruti perintah tersebut, menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menciptakan klon dengan kekuatan tempur yang setara dengan seorang Dewa Bumi. Tepat ketika Xie Yangzi hendak bertanya kepada Yun Qingyan apa yang akan dia lakukan dengan klonnya, Yun Qingyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih klon Xie Yangzi. Desis 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 desis. Klon Xie Yangzi melepaskan seluruh energi dalam tubuhnya hanya dalam waktu lebih dari 10 tarikan napas. Semuanya diserap oleh Yun Qingyan. Setelah melakukan semua ini, Yun Qingyan perlahan menghembuskan napas, energi internalnya telah mencapai puncak setengah langkah Xuanxian. Sekalipun Yun Qingyan menyerap kekuatan manusia biasa, ia berpotensi mencapai alam Xuanxian. Bagiku, ini adalah kondisi terbaikku saat ini. Gumam Yun Qingyan pada dirinya sendiri. Tanpa memberitahu si Kong Mingyue dan yang lainnya, dia meninggalkan Menara Hunyuan sendirian. Saat ini, di dunia nyata, sudah pagi buta. Sosok Yun Qingyan melayang di atas hutan yang sunyi, dikelilingi oleh hamparan pepohonan yang tak berujung. Yun Qingyan memilih sebuah arah dan berteleportasi dengan kecepatan tinggi. Tanpa sepengetahuannya, Yun Qingyan telah meninggalkan hutan yang sunyi dan tiba di luar kota. Kota Yili. Ini adalah kota yang belum pernah didengar Yun Qingyan sebelumnya. Untuk mengetahui lokasinya saat ini, Yun Qingyan menyusup ke kota. Orang terkuat di kota ini hanyalah seorang Dewa Emas Luo Agung. Kesadaran ilahi Yun Qingyan telah menyelimuti seluruh kota. Kota ini sebenarnya adalah kota manusia, dengan lebih dari 90% penduduknya adalah manusia. Wilayah naga banjir didominasi oleh ras iblis, dan kota-kota manusia sangat jarang ditemukan di sana. Siapakah dia? Di sebuah ruangan terpencil di sebuah rumah besar di kota Yili, seorang lelaki tua yang sedang mengasingkan diri tiba-tiba membuka matanya. Seorang pejalan kaki, aku akan meminjamkan ingatanku padamu. Suara Yun Qingyan langsung bergema di benak lelaki tua itu. Wilayah naga, punggungan mayat Yuan, kota Yili. Yun Qingyan dengan cepat mengetahui lokasinya melalui ingatan lelaki tua yang merupakan seorang Dewa Emas Luo Agung. Kota ini bahkan tidak memiliki susunan teleportasi. Secerca kekecewaan terlihat di mata Yun Qingyan. Dia datang ke kota Yili bukan hanya untuk mencari tahu di mana dia berada, tetapi juga untuk membawa alat teleportasi ke kota Ning. Menurut Meng Sentong, babak final pertempuran Tianxuan di alam abadi Guanghan akan diadakan di Ningcheng. Dewa, manusia di kota ini, dan sejumlah kecil iblis, semuanya menyembah dewa. Wong Taixin, dewa yang mereka sembah adalah seekor musang. Saat Yun Qingyan terus menelusuri ingatan lelaki tua itu, matanya berkilat dengan niat membunuh. Dilihat dari ingatan lelaki tua ini yang merupakan seorang dewa abadi yang agung. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, semua makhluk di kota ini adalah musang yang sama yang dipelihara oleh lelaki tua berjubah kuning yang ditemui Yun Qingyan. Seperti yang diperkirakan, puluhan juta nyawa di kota ini dikorbankan kepada dewa-dewa setiap tahun, 30.000 gadis muda, 100.000 anak laki-laki muda, dan 100.000 gadis muda. Bahkan ingatan lelaki tua ini, Dewa Emas Luo Agung, membuat semua ini tampak sangat wajar. Mereka yang dipersembahkan kepada para dewa dipilih oleh para dewa dan akan mengikuti mereka, untuk menikmati rahmat ilahi selamanya. Tatapan Yun Qingyan semakin dingin. Melalui ingatan lelaki tua itu, dia juga mengetahui bahwa seluruh punggungan mayat Yuan adalah wilayah para musang. Kors Ridge dinamakan demikian karena merupakan tempat pemakaman bagi banyak sekali mayat.
Wajah Yun Qingyan tampak sangat dingin, niat membunuhnya mendidih hingga batas maksimal, seolah-olah akan meledak kapan saja jika dia tidak bisa mengendalikannya. Jika aku tidak membasmi para bajingan ini, aku, Yun Qingyan, tidak layak disebut manusia. Bab 1386 memberikan penjelasan kepada Jiang Ruoxian pembaruan kedua. Belum termasuk nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya yang telah hilang di tangan lelaki tua berjubah kuning itu. Di kota ini saja, terdapat puluhan juta makhluk yang dipelihara dalam penangkaran. Dari puluhan juta tersebut, lebih dari 90% adalah manusia. Manusia, oh manusia, Yun Qingyan sendiri, selain sebagai kaisar abadi yang agung dan perkasa, juga seorang manusia, manusia yang terdiri dari daging dan darah. Tidak seorang pun yang memiliki akal sehat dapat tinggal diam dan menyaksikan begitu banyak rekan senegaranya diperlakukan seperti binatang. Selain Musang yang pantas mati, pengawas Istana Bulan juga pantas mati. Kilatan dingin kembali muncul di mata Yun Qingyan. Sebagai pengawas, melindungi alam abadi adalah tugas dan kewajiban mereka. Domain naga banjir adalah wilayah di dalam domain abadi Guanghan. Di dalam alam naga banjir, sebuah peristiwa besar telah terjadi, munculnya ras manusia, dan bukan sembarang ras manusia, melainkan puluhan juta dari mereka. Regulasi memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada para regulator. Ini mirip dengan dinasti sekuler di mana, jika terjadi insiden besar yang menimbulkan gangguan ketertiban umum di suatu wilayah, hakim setempat adalah orang yang bertanggung jawab utama. Seekor musang datang ke sini sekitar 2 minggu yang lalu. Apa? Yun Qingyan merasakan hawa dingin tiba-tiba menjalar di punggungnya. Saat ia terus menelusuri ingatan lelaki tua itu, ia melihat bahwa lelaki tua berjubah kuning itu pernah mengunjungi kota Yili sekali setengah bulan yang lalu. Pada saat itu, lelaki tua berjubah kuning itu tidak hanya membawa pergi sekelompok gadis muda, tetapi juga dengan santai menyebutkan sesuatu. Kata-kata aslinya adalah, bunga pemakaman langit akan segera lahir. Dewa Agung ini mungkin tidak punya waktu untuk turun ke kota Yili selama 6 bulan ke depan. Selama 6 bulan ini, kalian harus menenangkan para pengikutnya. Bunga pemakaman langit. Sebenarnya ini adalah bunga pemakaman langit. Memang benar bahwa kerja keras akan membuahkan hasil, itu datang kepada kami dengan mudah. Yun Qingyan membutuhkan bunga pemakaman langit, dan tanpa diduga, domain naga banjir baru saja melihat bunga pemakaman langit muncul. Bunga pemakaman langit hanya tumbuh di tempat-tempat yang sangat yin. Karena bunga pemakaman langit telah muncul di sini, aku hanya perlu menuju ke tempat dengan energi yin terberat. Yun Qingyan bergumam sendiri. Saat berurusan dengan lelaki tua yang jiwanya telah ia telusuri, pendekatan Yun Qingyan sederhana, ia langsung menghapus ingatan itu. Begitu aku mencapai alam Xuanxian, aku akan datang untuk menyelamatkanmu dari situasi genting ini. Sosok Yun Qingyan seketika berteleportasi ke langit di atas kota Yili, tatapannya menyapu seluruh kota. Setelah terbang beberapa saat, Yun Qingyan menemukan tempat terpencil dan memasang susunan besar untuk mengamati area dengan energi yin terberat di dunia. Setelah minum secangkir teh, Yun Qingyan mendapatkan jawabannya. Yun Qingyan terbang dengan cepat sepanjang perjalanan, dan sebelum dia menyadarinya, dia telah menempuh puluhan juta mil dan telah meninggalkan wilayah punggungan mayat Yuan. Makhluk iblis. Di dalam kesadaran Yun Qingyan, muncul sesosok roh rubah yang kebingungan. Pada saat ini, wujud manusianya sangat indah dan memiliki tingkat kultivasi setara dengan Dewa Emas Luo Agung. Aneh, di level Dewa Emas Luo Agung, dia seharusnya tidak perlu tidur lagi, jadi mengapa dia tampak begitu linglung? Yun Qingyan bergumam sesuatu dan mendarat di depannya. 2 atau 3 tarikan napas berlalu sebelum roh rubah, seorang Dewa Emas Luo Agung, akhirnya menyadari kehadiran Yun Qingyan. Siapa di sana? Tanya roh rubah itu secara naluriah, sambil mundur beberapa langkah. Bahkan dengan tingkat kultivasinya sebagai Dewa Emas Luo Agung, dia tidak bisa melihat kekuatan pihak lawan, yang jelas berarti bahwa tingkat kultivasi pihak lawan berada di atasnya. Aku akan meminjam ingatanmu untuk melihatnya, kata Yun Qingyan terus terang. Apa, pencarian jiwa lagi? Sebelum roh rubah itu selesai berbicara, Yun Qingyan sudah meletakkan tangannya di atas kepalanya. Lagi, ekspresi aneh terlintas di mata Yun Qingyan. Pantas saja dia linglung, ternyata jiwanya baru saja digeledah. Tentu saja, selain tatapan aneh itu, Yun Qingyan juga sedikit terkejut. Dalam keadaan normal, pencarian jati diri akan menyebabkan kesadaran orang yang dicari menghilang, mengubahnya menjadi mayat hidup tanpa pikiran. Hanya mereka yang memiliki pencapaian spiritual yang sangat tinggi, atau yang kultivasinya jauh melampaui orang yang sedang diteliti, yang dapat meneliti jiwa tanpa merusak kesadaran orang lain. Tentu saja, kasus Yun Qingyan hanyalah sebuah kecelakaan, adapun siapa yang mencari jiwa roh rubah. Yun Qingyan sama sekali tidak tertarik untuk mengetahuinya.
Tidak ada informasi tentang bunga pemakaman surgawi. Sepertinya itu terkait dengan tingkat kultivasinya, dia belum memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaannya. Bagaimana mungkin itu? Yun Qingyan tiba-tiba berseru. Tepat sebelum dia mengakhiri pencarian jiwa, roh rubah tiba-tiba teringat adegan pencarian jiwanya sendiri tadi malam. Indra ilahi Yun Qingyan segera terfokus pada sosok yang sangat cantik namun wajahnya tertutup. Meskipun dia tidak bisa melihat wujud pastinya, Yun Qingyan langsung mengenalinya. Itu Jiang Ruoxian. Menurut garis waktu alam surgawi, seharusnya sudah 1709 tahun dan 3 bulan. Belum terlihat. Yun Qingyan menghela napas pelan, ekspresinya menjadi sangat kompleks, campuran antara kesepian dan sedikit kesedihan. Aku tak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia sama sekali tidak berubah. Masih kesepian dan menyendiri, masih tertutup di dalam. Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat adegan perpisahan terakhirnya dengan Jiang Ruoxian. Yang kau inginkan adalah stabilitas, tetapi aku masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi. Yun Qingyan masih mengingat kata-kata terakhir yang diucapkannya saat mereka berpisah. Saat Yun Qingyan mengatakan ini, dia sedang memikirkan benua Tianxing. Saat itu, keinginan yang belum terpenuhi baginya adalah kembali ke benua Tianxing dan melihat untuk terakhir kalinya, tempat kelahirannya. Saat itu, Yun Qingyan bahkan belum menjadi kaisar abadi, jadi apa yang bisa dia bawa kembali ke benua Tianxing? Alasan Yun Qingyan tidak berakhir bersama permaisuri Qiyao sebagian disebabkan oleh kecelakaan itu, tetapi juga karena Yun Qingyan tidak memenuhi keinginannya untuk kembali ke benua Tianxing untuk melihat tanah kelahirannya. Pikiran Yun Qingyan kembali ke tempat pertemuan pertamanya dengan Jiang Ruoxian. Saat itu, Jiang Ruoxian adalah seorang gadis muda yang lincah dan agak bersemangat. Semua kata-kata indah yang berkaitan dengan masa muda dapat digunakan untuk menggambarkan Jiang Ruoxian pada waktu itu. Sayangnya, karena serangkaian kejadian tak terduga dan penolakan dari Yun Qingyan, kepribadiannya mengalami perubahan drastis. Yun Qingyan tidak akan pernah melupakan adegan ketika Jiang Ruoxian mengucapkan sumpah kepada surga. Bahkan sekarang, saat mengingatnya kembali, hatiku masih terasa sakit. Seandainya bukan karena sumpah dari surga itu, dengan bakat Jiang Ruoxian, dia mungkin bisa menjadi permaisuri kedua setelah Qiyao. Sebelumnya, aku tidak merasa berhutang budi padamu. Yun Qingyan bergumam pelan, lagi pula, kalau soal urusan hati, sulit untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ide awal Yun Qingyan sangat sederhana. Dia dan Jiang Ruoxian tidak pernah bersama, selalu Jiang Ruoxian yang menyukainya. Jika dia bersikeras mengatakan bahwa dia berutang sesuatu kepada Jiang Ruoxian, dia hanya akan menolaknya. Yun Qingyan tidak menyangka bahwa penolakannya akan menyebabkan kerugian besar bagi Jiang Ruoxian. Kali ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Gumam Yun Qingyan, sebuah tekad terlintas di benaknya. Setidaknya, dia akan melanggar sumpah surgawi Jiang Ruoxian. Bab 1387 Niat membunuh si musang pembaruan ketiga. Dari segi bakat, Jiang Ruoxian sama sekali tidak kalah dengan Yun Qingyan. Selain itu, Jiang Ruoxian memiliki cukup banyak pengalaman luar biasa, karena telah menerima warisan seorang permaisuri dari zaman kuno. Jiang Ruoxian telah berlatih teknik tingkat kaisar abadi sejak ia masih menjadi Dewa Emas Luo Agung. Kaisar abadi lainnya, seperti Yun Qingyan dan Qiyao, menciptakan teknik kultivasi tingkat kaisar abadi mereka sendiri setelah memasuki alam kaisar abadi. Seandainya Jiang Ruoxian tidak terikat oleh sumpah surgawi, dia tidak hanya akan mencapai tingkat kaisar abadi, tetapi dia akan mencapai tingkat kaisar abadi lebih awal daripada Yun Qingyan. Dari segi titik awal, Jiang Ruoxian jauh lebih unggul daripada Yun Qingyan. Terlebih lagi, bahkan Jiang Ruoxian, yang terikat oleh sumpah surga, telah terjebak di tingkat Sein Immortal setengah langkah selama ribuan tahun. Namun, bahkan seorang santo atau dewa sejati pun tak akan mampu menandingi Jiang Ruoxian. Bahkan leluhur Dao biasa pun tak bisa berbuat apa-apa terhadap Jiang Ruoxian. Apakah kau masih ingat teknik kultivasi yang kau latih? Itu disebut seni ilahi permaisuri. Yun Qingyan berkata dengan suara rendah. Kemampuan ilahi permaisuri, hanya mendengar namanya saja sudah menunjukkan betapa menakutkannya kemampuan ini. Sekalipun Yun Qingyan berada di level yang sama, dia mungkin bukan tandingan Jiang Ruoxian. Tunggu, Jiang Yuanfeng. Yun Qingyan sepertinya menyadari sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mungkinkah Jiang Ruoxian ada di sini, khusus untuk mencariku? Saat mempertimbangkan kemungkinan ini, tubuh Yun Qingyan bergetar tanpa disadari. Berdasarkan logika umum, tebakan Yun Qingyan sangat mungkin benar. Pertama-tama, Yun Qingyan menyelamatkan Jiang Yuanfeng karena kepentingan Jiang Ruoxian. Kedua, Yun Qingyan pernah bertanya kepada Jiang Yuanfeng bagaimana keadaan Jiang Ruoxian.
Hal ini dengan mudah mengarah pada kesimpulan bahwa Yun Qingyan dan Jiang Ruoxian saling mengenal. Sangat mungkin Jiang Yuanfeng akan melaporkan masalah ini kepada Jiang Ruoxian setelah dia kembali. Jiang Ruoxian jelas tidak mengenal Zhang Yichen. Tetapi bagaimana jika Jiang Yuanfeng menggambarkan penampilan Yun Qingyan kepada Jiang Ruoxian? Yun Qingyan mengenali Jiang Ruoxian hanya dengan melihat sosoknya melalui ingatan roh rubah, tanpa perlu melihat wajahnya. Jiang Ruoxian pasti akan mengenali Yun Qingyan lengkap yang dijelaskan oleh Jiang Yuanfeng. Begitu Jiang Ruoxian tahu aku berada di kerajaan Dewa Zhou Agung, dia pasti akan segera pergi ke sana. Saat ini, dia mengetahui dari orang-orang di Akademi Tianxuan bahwa aku akan pergi ke alam abadi Guanghan, dan dia pasti akan pergi ke susunan teleportasi sesegera mungkin. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia akan mendapati bahwa susunan teleportasi alam abadi telah hancur saat dia tiba. Saat ini, dia pasti sedang mengikuti aliran ruang angkasa, sampai dia menemukan tempat di mana aku bertemu Xie Yangzi. Lalu, dengan melacak aura tersebut, kami menemukan susunan teleportasi yang telah diperbaiki oleh Si Kong Mingyue. Petik 2. Petik 2. Yun Qingyan menghubungkan berbagai kemungkinan dalam pikirannya. Untunglah dia ada di sini. Yun Qingyan tersenyum getir dan merendahkan diri. Tingkat kultivasinya kini telah menurun, dan dia bahkan tidak mampu membunuh seekor musang di tingkat kelima alam dewa surgawi. Musang di tingkat kelima alam dewa abadi hanyalah seekor semut di tangan Jiang Ruoxian. Jika kita terus menyelidiki petunjuk yang digunakan Jiang Ruoxian untuk melacak Yun Qingyan, dia akhirnya akan berhasil menangkapnya di Bukit Mayat Yuan. Begitu Jiang Ruoxian tiba di punggungan Mayat Yuan, dia pasti akan bertemu dengan klan musang. Selama Jiang Ruoxian melihat altar bobrok yang terbuat dari tumpukan mayat itu, dia pasti akan sangat marah. Kemarahan Jiang Ruoxian adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh klan musang. Khususnya, begitu Jiang Ruoxian mengetahui bahwa si musang tingkat kelima alam dewa abadi telah menyerang Yun Qingyan. Nasib klan musang itu sudah jelas dengan sendirinya. Yun Qingyan tiba-tiba dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, kembali ke Bukit Mayat Yuan dan menunggu Jiang Ruoxian datang ke rumahnya. Kedua, kita harus bergegas ke tempat dengan energi yin terberat untuk merebut bunga pemakaman langit. Yun Qingyan ragu-ragu selama waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, dan akhirnya memilih pilihan kedua, untuk bersaing memperebutkan bunga pemakaman langit terlebih dahulu. Yun Qingyan belum siap bertemu dengan Jiang Ruoxian. Yun Qingyan bertindak dan menghapus ingatan roh rubah tentang pencarian yang dilakukan olehnya dan Jiang Ruoxian. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual abadi yang dahsyat disuntikkan ke dalam tubuh roh rubah. Dengan kekuatan abadi ini, bahkan roh rubah dengan bakat rata-rata pun dapat naik dari alam dewa emas Luo Agung ke alam dewa mendalam dalam masa hidupnya. Sungguh beruntung juga kalian berdua digeledah olehku dan Ruoxian pada saat yang bersamaan. Anggap saja ini sebagai hadiah kalian. Yun Qingyan bergumam sesuatu pada dirinya sendiri, lalu sosoknya berteleportasi menjauh dari tempat itu. Melalui perenungan mendalam yang dilakukan oleh roh rubah, Yun Qingyan telah memperoleh pemahaman umum tentang dunia ini. Tempat dengan energi yin terberat di domain naga banjir terletak di pegunungan Tianyin, dan lokasinya kebetulan cocok dengan lokasi yang saya simpulkan menggunakan susunan tersebut. Yun Qingyan berteleportasi jauh, bergegas menuju pegunungan Tianyin. Kemunculan bunga pemakaman langit berbeda dengan obat-obatan suci lainnya, ia tidak mengikuti pola tertentu. Setelah mencapai kematangan, ia dapat langsung muncul, atau dapat tetap dalam keadaan dorman selama 10 hari hingga setengah bulan, atau bahkan beberapa tahun sebelum lahir. Ide Yun Qingyan saat ini adalah menggunakan indera ilahinya secara paksa untuk menemukan keberadaan bunga pemakaman surgawi setelah tiba di pegunungan Tianyin. Setelah lokasi pasti kelahiran bunga pemakaman surgawi ditentukan, dia dapat menggunakan susunan untuk secara paksa menariknya ke dalam keberadaan. Yun Qingyan tidak menyadari bahwa ini terjadi tak lama setelah dia meninggalkan kota Yili, bahkan sebelum dia bertemu dengan rubah betina itu. Jiang Ruoxian, yang dipenuhi amarah yang tak terkendali, tiba di punggungan Mayat Yuan. Pada saat ini, Jiang Ruoxian, dengan temperamennya yang dingin dan kecantikannya yang tak tertandingi, dikelilingi oleh niat membunuh yang mengerikan. Kemanapun dia pergi, banyak sekali musang yang mati. Ketika Jiang Ruoxian tiba di altar yang bobrok itu, hampir 1 juta musang telah mati di tangannya. Siapa yang pergi ke sana? Beraninya kau, manusia, menerobos masuk ke tanah suci klan musang kami. Di dekat altar yang sudah usang, terdapat puluhan ribu musang yang ditempatkan di sana, masing-masing memiliki kekuatan yang cukup besar. Kedua musang yang berada di depan bahkan memiliki tingkat kultivasi setara dengan Dewa Bumi. Mati, aura pembunuh terpancar dari mata dingin Jiang Ruoxian.
Tanpa dia bergerak, tekanan yang terpancar dari tubuhnya menghancurkan daging puluhan ribu musang. Astaga, manusia dari alam surgawi. Semua musang di sekitar altar telah mati, hanya menyisakan 2 musang di alam abadi bumi. Jiang Ruoxian menahan mereka untuk diinterogasi. Jiang Ruoxian meraih salah satu tangan yang terulur, dan tubuh fisiknya meledak dengan suara, bang, sementara jiwanya langsung ditarik pergi oleh Jiang Ruoxian. Setelah meninjau kembali ingatannya dengan cepat, Jiang Ruoxian menghela napas lega. Kaisar Awan telah ditangkap oleh mereka, tetapi kemudian berhasil melarikan diri. Pemimpin mereka telah pergi untuk mengejar Kaisar Awan. Setelah menyelesaikan pencarian jiwa, Jiang Ruoxian membakar jiwa musang itu. Untuk memverifikasi keandalan informasi tersebut, Jiang Ruoxian kemudian melakukan introspeksi diri pada musang yang tersisa. Berdasarkan ingatan musang yang tersisa, Jiang Ruoxian juga mendapatkan jawaban yang sama. Syukurlah kau baik-baik saja. Jiang Ruoxian menghela napas lega, lalu niat membunuh yang ganas terpancar di matanya, klan musang juga harus lenyap dari domain naga banjir. Bab 1388 Obat Suci. Pegunungan Tianyin terletak di wilayah paling barat domain Jiaolong, tepat di lokasi matahari terbenam. Bahkan di siang hari, langit di atas pegunungan Tianyin tampak berkabut abu-abu. Seluruh rangkaian pegunungan diselimuti kabut sepanjang tahun. Ketika Yun Qingyan tiba di pegunungan Tianyin, hari sudah tengah hari. Di sini, dia sama sekali tidak merasakan adanya vitalitas. Di dalam pegunungan itu, di area yang dicakup oleh indera ilahi Yun Qingyan, tidak ada jejak burung atau binatang buas sekalipun. Vegetasi di sini, yang terus-menerus terkikis oleh energi yin, tumbuh jarang dan kekuningan, memancarkan aura yang dingin. Menurut ingatan roh rubah, pegunungan Tianyin berada di wilayah naga banjir, zona terlarang bagi kehidupan, dan bahkan seorang dewa emas Luo Agung pun tidak akan berani memasuki wilayah itu. Yun Qingyan bergumam sesuatu pada dirinya sendiri, menyembunyikan auranya, dan terbang lebih dalam ke pegunungan. Setelah menjelajahi jutaan mil ke pegunungan Tianyin, indera ilahi Yun Qingyan akhirnya mendeteksi tanda-tanda kehidupan. 3 klan iblis Xuanxian. Indera ilahi Yun Qingyan langsung tertuju pada 3 klan iblis, 1 klan naga banjir, dan 2 klan harimau putih. Aku mendengar dari tokoh berpengaruh di klanku bahwa bunga pemakaman langit muncul kembali 3 hari yang lalu. Aku juga sudah mendengarnya. Sayang sekali itu hanya fenomena sesaat, menghilang lagi sebelum ada yang sempat menyadarinya. Tapi Longyang, pengerahan klan Jiaolongmu kali ini pasti lebih dari sekadar bunga pemakaman langit, kan? Saat ini, seorang anggota klan Jiaolong dan 2 anggota klan Baihu sedang berbisik-bisik. Menurut ingatan yang diperoleh Yun Qingyan dari roh rubah, kekuatan dominan di wilayah Jiaolong saat ini adalah klan Jiaolong, klan Harimau Putih, dan klan Unta Singa. Xuanxian dari klan Jiaolong, yang dikenal sebagai Longyang, tersenyum getir. Seperti yang kalian semua tahu, aku hanyalah Xuanxian rendahan. Bagaimana mungkin aku berhak mengetahui hal-hal penting dalam klan? Setelah terdiam sejenak, Longyang menambahkan, namun, saya juga merasa bahwa klan Jiaolong kita sedang merencanakan sesuatu yang besar di pegunungan Tianyin kali ini. Kedua anggota klan Harimau Putih itu ragu sejenak sebelum berkata, sebenarnya, ketika kami datang ke pegunungan Tianyin, klan kami memberi kami instruksi untuk tidak terlibat dalam hal apapun selain perebutan bunga pemakaman surgawi. Saya merasa bahwa masalah lain ini, berkaitan dengan mobilisasi besar-besaran klan Jiaolong Anda kali ini. Ekspresi terkejut terlintas di mata Longyang. Benarkah begitu? Pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang bisa lebih penting daripada kelahiran bunga pemakaman surgawi? Bukan hanya pemimpin klan dan beberapa tetua yang datang, tetapi bahkan tetua tertinggi yang telah hidup mengasingkan diri selama bertahun-tahun telah datang ke pegunungan Tianyin. Yun Qingyan tidak terlalu tertarik pada ketiga orang ini. Tingkat kultivasi mereka terlalu rendah, mereka hanyalah Xuanxian, dan status mereka di dalam klan masing-masing tidak tinggi. Hal ini dapat dilihat dari percakapan mereka. Tepat ketika Yun Qingyan hendak pergi, salah satu anggota klan Harimau Putih tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Longyang, menurutmu apakah pengerahan klan Jiaolong kali ini mungkin terkait dengan orang itu? Yang mana? Awalnya mata Longyang menunjukkan kebingungan, lalu pupil matanya sedikit menyempit seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Maksudmu, Long Jianfei, kebaikan. Kedua anggota klan Harimau Putih itu mengangguk. Namun, kami hanya menebak-nebak. Lagi pula, apa yang mungkin membuat klan naga banjir mengerahkan pasukan sebesar itu? Aku benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain selain manusia. Ada desas-desus yang beredar di luar sana. 200 tahun yang lalu, Long Jianfei dibunuh oleh api penyucian hitam dan putih, yang diatur oleh klan Harimau Putih, klan Unta Singa, dan klan Naga Banjir.
Klan Jiaolong, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Long Jianfei, khususnya memainkan peran penting di balik layar. Pertama-tama, usulan agar Black and White Purgatory membunuh Long Jianfei diajukan oleh klan Jiaolong. Kedua, klan Jiaolong juga yang berinisiatif untuk menyatukan klan Harimau Putih dan klan Unta Singa untuk berpartisipasi. Karena klan naga saja tidak mampu membayar harga untuk memobilisasi api penyucian hitam dan putih. Tidakkah kau perhatikan bahwa hanya sebagian dari klan Harimau Putih dan klan Unta Singa kita yang ikut dalam perjalanan ke pegunungan Tianyin ini? Bunga pemakaman langit adalah harta yang sangat berharga. Baik itu kepala suku klan naga banjir milikmu, kepala suku klan Harimau Putih milikku, atau bahkan kepala suku klan Unta Singa, mereka semua menginginkannya. Namun kali ini, hampir tidak ada anggota berpangkat tinggi dari klan Harimau Putih atau klan Unta Singa yang datang. Mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan bunga pemakaman langit adalah sebuah kebohongan. Hanya ada satu alasan mengapa mereka tidak datang, pegunungan Tianyin, mengandung sesuatu yang dapat mengancam mereka. Kedua anggota klan Harimau Putih itu menganalisis situasi secara pribadi. Saya punya pertanyaan yang tidak saya mengerti. Long yang segera bertanya, jika itu benar-benar Long Jianfei, klan Harimau Putih dan klan Unta Singa kalian juga harus mengirimkan ahli. Lagi pula, kedua klan kalian juga terlibat dalam mengundang api penyucian hitam dan putih. Salah satu anggota klan Harimau Putih langsung berkata, klan Harimau Putih dan klan Unta Singa kita memang ikut serta dalam masalah ini. Tapi jangan lupa, klan Naga Banjir yang paling banyak berkontribusi. Pada saat yang sama, jika Long Jianfei masih hidup, maka yang paling dia benci tidak diragukan lagi adalah klan Naga Banjir. Orang yang tersisa menimpali, lebih dari 200 tahun yang lalu, ketiga ras tersebut bersatu karena mereka semua ditindas oleh Long Jianfei. Sekarang, ketiga klan kita berada dalam hubungan yang kompetitif. Baik itu klan Harimau Putihku atau klan Unta Singa, mereka pasti ingin duduk santai dan menyaksikan harimau-harimau itu bertarung, dan membiarkan Long Jianfei melawan klan Jiaolong terlebih dahulu. Jika situasinya menjadi situasi yang merugikan semua pihak, baik klan Harimau Putihku maupun klan Unta Singa, mungkin akan menjadi yang pertama mundur. Setelah mendengar itu, Long yang terdiam sejenak. Yun Qingyan tidak melakukan introspeksi diri terhadap ketiga orang itu, dia bisa menyimpulkan dari percakapan mereka bahwa apa yang mereka katakan hanyalah spekulasi. Namun, Yun Qingyan cukup setuju dengan spekulasi kedua anggota klan Harimau Putih tersebut. Long Jianfei kemungkinan besar bersembunyi di pegunungan Tianyin, atau mungkin, Long Jianfei datang ke sini untuk mencuri bunga pemakaman surgawi. 200 tahun telah berlalu sejak Long Jianfei dibunuh. Jika dia masih hidup, 200 tahun adalah waktu yang cukup baginya untuk memulihkan kekuatannya dan bahkan membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri. Yun Qingyan sangat berharap pada bakat Long Jianfei, jika tidak, dia tidak akan memberikan kitab suci ras iblis kepadanya ketika dia menyelamatkan hidupnya. Bakat yang bagus. Pada saat yang sama, Yun Qingyan juga mengajarinya teknik bela diri. 200 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka dan meningkatkan kultivasi seseorang lebih lanjut. Yun Qingyan melanjutkan perjalanan lebih dalam, dan setelah menempuh jarak sekitar 2 juta mil, dia tiba-tiba menemukan ramuan suci. Ini adalah giok darah merah, obat suci yang meningkatkan kultivasi. 3 pancaran cahaya suci, ini adalah obat suci kelas atas. Mata Yun Qingyan langsung berbinar penuh minat. Tingkat kesucian suatu obat ditentukan oleh jumlah cahaya suci yang dipancarkannya. 1 pancaran cahaya suci menunjukkan obat suci tingkat rendah, 2 pancaran menunjukkan obat suci tingkat menengah, dan 3 pancaran menunjukkan obat suci tingkat tinggi. Ambil contoh batu giok darah merah yang ada di depan kita ini. Jika itu adalah giok darah merah dengan cahaya suci, maka hanya Dewa Emas Luo Agung dan Dewa di bawah Dewa Emas Luo Agung yang dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan mengonsumsinya. Jika itu adalah giok darah merah dengan 2 pancaran cahaya suci, itu dapat meningkatkan kultivasi Xuanxian dan para immortal di bawah Xuanxian. Obat suci dengan 3 pancaran cahaya suci itu bahkan bisa membuat Dewa Bumi menjadi gila. Lagi pula, 3 pancaran cahaya suci sudah merupakan obat suci kelas atas. Aku ingin tahu apakah memindahkan obat suci ke Menara Hunyuan akan membuatnya tumbuh juga. Yun Qingyan tiba-tiba terpikir sesuatu. Bab 1389 Kecelakaan Kecil. Menara Hunyuan memiliki fungsi percepatan waktu, ambil contoh lantai pertama yang saat ini dikendalikan oleh Yun Qingyan. Hal ini dapat mempercepat atau memperlambat aliran waktu hingga 10 kali lipat. Jika obat suci ditanamkan ke menara primordial, aliran waktu di area tempat obat suci ditanam akan dipercepat 10 kali lipat.
Apakah ini berarti bahwa kecepatan pematangan obat suci dapat ditingkatkan hingga 10 kali lipat? Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi Yun Qingyan. Apakah ini akan berhasil atau tidak hanya akan diketahui melalui eksperimen. Yun Qingyan bahkan tidak yakin apakah tanaman herbal suci dapat tumbuh di Menara Hunyuan. Giok darah merah di hadapan kita, obat suci kelas atas, masih membutuhkan waktu untuk mencapai kematangan, yang tepat untuk dipindahkan ke Menara Hunyuan untuk sebuah eksperimen. Kekuatan elemen bumi yang menakutkan menyebar dari tubuh Yun Qingyan, seketika menyelimuti tanah di sekitar obat suci tersebut. Tuki, Yun Qingyan meraung, dan tanah dalam radius 100 meter dari obat suci itu terangkat dan melayang di udara. Dengan sebuah pikiran, Yun Qingyan menciptakan pagoda Hunyuan, yang meliputi seluruh area dalam radius 100 meter. Mengikuti dari belakang, Yun Qingyan juga memasuki Menara Hunyuan. Yuan, di daerah tempat tanaman suci ditanam, aliran waktu dipercepat 10 kali lipat. Kata Yun Qingyan kepada roh artefak. Obat suci kelas atas. Guru benar-benar berhasil mendapatkan barang sehebat ini. Seru Yuan Weiwei dengan sedikit terkejut. Yuan sudah mengetahui identitas Kaisar Abadi Yun Qingyan. Namun, selama periode ini, Yun Qingyan, yang dikenalnya, selalu miskin dan hampir tidak memiliki sumber daya kultivasi cadangan. Sekarang mereka tidak hanya mendapatkan ramuan suci, tetapi juga ramuan kelas atas, tidak heran jika Yuan Hui terkejut. Lakukan saja apa yang kukatakan. Yun Qingyan tersipu dan berkata dengan agak canggung. Roh dari artefak magis yang bahkan melampaui alam Kaisar Abadi kini dikejutkan oleh ramuan suci kelas atas biasa. Sangat mudah untuk membayangkan betapa buruknya kesan yang saya tinggalkan pada Yuan selama periode ini. Baiklah. Sesaat kemudian, suara Yuan terngiang di benak Yun Qingyan. Dalam kondisi normal, tanaman Crimson Jade ini akan membutuhkan waktu 3 bulan lagi untuk tumbuh dewasa. Saat ini saya berada di area tempat tanaman itu ditanam, dan saya telah mempercepat aliran waktu 10 kali lipat. Jika semuanya berjalan lancar, buahnya akan matang dalam 9 hari. Yun Qingyan mengangguk sedikit. 3 bulan sama dengan 90 hari, jadi jika dipercepat 10 kali lipat tentu akan menjadi 9 hari. Jika aku bisa mendapatkan bunga pemakaman surgawi dalam waktu 9 hari, itu akan sempurna, gumam Yun Qingyan pada dirinya sendiri. Dengan bunga pemakaman langit, Yun Qingyan dapat memurnikan pil jiwa primordial. Dengan Hunyuan Posudan, selama tidak terjadi hal yang tidak terduga, Yun Qingyan akan mampu mengatasi cobaan iblis batin di alam Suanxian. Setelah Yun Qingyan mengatasi cobaan iblis batin dan memasuki alam Suanxian, dia dapat menyerap kultivasi Xie Yang Zi dan memurnikan giok darah merah dari 3 cahaya suci. Setelah memasuki alam Dewa Agung, si licik di alam Dewa Surgawi itu tidak bisa lagi mengancamku. Jika aku menelan Xie Yang Zi dan memurnikan giok darah merah ini, kemungkinan besar aku akan melesat ke puncak alam Dewa Abadi. Pada saat itu, tidak seorang pun di seluruh alam abadi Guanghan akan mampu mengancamku. Selanjutnya, Yun Qingyan membentuk formasi pengumpul roh di sekitar giok darah merah. Kekuatan spiritual abadi di dalam Menara Hunyuan sedikit lebih terkonsentrasi daripada energi abadi, tetapi tidak terlalu signifikan. Namun dengan Spirit Gathering Arai, sebagian besar kekuatan spiritual abadi dapat digunakan untuk pertumbuhan Crimson Blood Jade. Meskipun hal ini mungkin tidak serta-merta mempercepat waktu pematangan Crimson Blood Jade, hal ini dapat membuat khasiat pengobatannya lebih ampuh setelah matang. Ini seperti memelihara ikan. Kolam yang diberi banyak pupuk akan menghasilkan ikan yang lebih subur daripada kolam yang hanya berisi air jernih. Sebenarnya, ini bukan hanya tentang beternak ikan, hal yang sama juga berlaku untuk manusia. Semakin banyak sumber daya yang Anda miliki, semakin cepat Anda dapat berkembang. Sebaliknya, jika Anda memiliki sedikit sumber daya, Anda hanya dapat mengandalkan bakat Anda sendiri untuk berkembang. 1 jam berlalu di dunia nyata sebelum Yun Qingyan muncul dari Menara Hunyuan. Yun Qingyan melayang di udara, dan sebagian tanah di bawahnya lenyap begitu saja, berubah menjadi lubang kecil. Tepat ketika Yun Qingyan hendak meninggalkan area tersebut, 2 sosok tiba-tiba melesat ke arahnya dari langit yang jauh. Kecepatannya sangat tinggi sehingga seperti teleportasi. Giok merah tua telah menghilang. Ada kehadiran manusia. 2 pria berkepala singa dan bertubuh manusia muncul di udara sekitar 100 meter dari Yun Qingyan. Begitu mereka muncul, mata mereka berkilauan dengan cahaya dingin dan mengancam saat mereka menatap Yun Qingyan. Manusia, apakah kau mencuri giok darah merah? Serahkan, kau tidak pantas memiliki ini. Yun Qingyan sedikit mengangkat bahu, pandangannya menyapu kedua dewa bumi dari klan Unta Singa. Ramuan suci pegunungan Tianyin sepertinya semuanya tidak bertuan, bukan? Selalu ada aturan tak tertulis di alam abadi.
Tumbuhan herbal suci yang tumbuh liar dan alami adalah milik siapapun yang memetiknya, bahkan seorang kaisar abadi pun tidak bisa berkomentar apapun tentang hal itu. Aku tidak bertanya apakah batu giok darah merah itu tidak bertuan, aku memintamu untuk menyerahkannya. Serahkan. Kedua pria dari klan unta singa itu memiliki mata yang sangat dingin dan menakutkan. Jika Yun Qingyan tidak menyembunyikan auranya, sehingga mustahil bagi mereka untuk melihat menembus dirinya, mereka pasti sudah bertindak untuk merampoknya. Giok darah merah memang ada padaku, tapi kau ini siapa? Apa kau pikir kau pantas membuatku menyerahkannya? Yun Qingyan langsung mencibir. Kemudian, aura pembunuh tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Jika kau tidak ingin mati, segera pergi dari sini. Apa yang tadi kau katakan? Hukuman mati di pengadilan. Dua dewa bumi dari klan unta singa memancarkan niat membunuh di mata mereka, dan kekuatan dewa bumi mereka yang menakutkan menyapu langsung ke arah Yun Qingyan. Sudah lama sekali tidak ada manusia yang berani bersikap begitu lancang di hadapan klan unta singa kami. Karena kau menantang maut, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini juga. Bum 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 bum. Kekuatan kedua anggota klan unta singa, yang berasal dari alam dewa bumi, menghantam Yun Qingyan. Namun yang mengejutkan, Yun Qingyan tidak mengalami kerusakan apapun meskipun dia tidak menghindar. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kedua anggota klan singa unta dari alam abadi duniawi itu langsung berubah. Serangan mereka barusan menggunakan sekitar 50% dari kekuatan mereka, namun mereka bahkan tidak bisa menggerakkan sehelai rambut pun di kepala Yun Qingyan. Pantas saja kau berani berbicara begitu sombong di depan kami, ternyata kau tidak lebih lemah dari kami. Kedua anggota klan singa unta di alam abadi bumi bergumam sendiri. Kekuatanmu tidak buruk, tidak heran kau berani bersikap sombong. Tapi manusia, ini adalah wilayah naga banjir, bukan tempat untuk ras manusia sepertimu. Serahkan giok darah merah dengan patuh, dan kami mungkin akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, Yun Qingyan mengangkat alisnya dan menyela, kalau tidak, lalu apa? Kalau tidak, kau akan tinggal di wilayah naga banjir selamanya. Kata salah satu anggota klan unta singa, dengan kilatan ganas di matanya. Aku sebenarnya tidak ingin berdebat denganmu, tapi karena kau sudah mengatakannya seperti itu, aku akan tetap di sini selamanya. Aura pembunuh terpancar dari Yun Qingyan, seketika menyebabkan suhu di dunia sekitarnya anjlok. Kedua dewa bumi dari klan unta singa itu langsung merasakan kematian yang mendekat. Dan pada saat itu, Yun Qingyan bergerak. Bab 1390 Kelahiran Bunga Pemakaman Langit. Dengan sebuah pikiran, Yun Qingyan memunculkan dua tangan besar dari kekuatan spiritual abadinya, lalu mencengkeram kedua anggota klan unta singa itu. Aura tak terkalahkan terpancar dari tangan raksasa yang telah diciptakan Yun Qingyan. Makhluk surgawi. Kedua pupil mata dewa abadi klan singa unta menyempit, dan perasaan putus asa muncul di hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa manusia biasa yang mereka temui di pegunungan Tianyin akan menjadi makhluk transenden di alam dewa abadi. Makhluk surgawi. Orang ini setara dengan pemimpin klannya. Tidak, manusia, kita tahu kita salah. Setelah dicengkeram oleh tangan raksasa yang diciptakan oleh kekuatan abadi Yun Qingyan, kedua pria dari klan unta singa itu menjerit ketakutan. Apakah sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang? Lagi pula, kau pada dasarnya bermusuhan dengan manusia. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melihat itu? Yun Qingyan mencibir dan menghancurkan kedua pria dari klan unta singa itu. Saat mereka melihat Yun Qingyan, keduanya merasakan niat membunuh yang naluriah. Dengan penglihatan Yun Qingyan yang tajam, dia secara alami dapat melihat bahwa niat membunuh naluriah mereka berasal dari kenyataan bahwa dia adalah manusia. Membunuh seseorang hanya karena dia manusia, ras iblis seperti itu hanya akan menjadi ancaman bagi umat manusia jika dibiarkan berada di dunia. Kebaikan. Alis Yun Qingyan sedikit berkerut. Setelah dua anggota klan unta singa di alam abadi bumi mati, dua pancaran cahaya jiwa tumpah keluar dan memasuki tubuh Yun Qingyan. Kutukan takdir. Yun Qingyan berkata dengan suara rendah, klan unta singa memang memiliki beberapa keahlian. Kutukan takdir adalah kutukan yang diletakkan pada jiwa. Siapapun yang membunuh seseorang yang membawa takdir terkutuk akan membuat jiwa orang tersebut memasuki tubuh si pembunuh. Pegunungan Tianyin. Di dalam formasi besar yang tersembunyi. Ketua klan, jadi tujuan kita kali ini, selain bunga pemakaman surgawi, adalah menunggu sampai klan naga banjir dan Long Jianfei sama-sama melemah. Seorang makhluk abadi setengah manusia berwajah singa menatap makhluk surgawi setengah baya yang berpakaian seperti manusia. Bukan hanya kami, klan Harimau Putih memiliki pemikiran yang sama dengan kami. Itu adalah manusia paruh baya yang berpakaian seperti makhluk surgawi, kata makhluk surgawi itu. Hah, di mana si Yuan dan si Li?
Bukankah aku sudah menginstruksikan agar tidak ada yang meninggalkan formasi ini sebelum bunga pemakaman surgawi muncul? Pria parubaya yang berpakaian seperti makhluk surgawi itu baru saja menyelesaikan kultivasinya, itulah sebabnya dia menyadari bahwa seseorang telah meninggalkan formasi besar tersebut. Melaporkan kepada kepala klan, beberapa hari yang lalu, Si Yuan menemukan ramuan suci kelas atas yang belum matang. Dia baru saja pergi bersama Si Li untuk memindahkan ramuan suci itu. Seseorang langsung melaporkan hal ini. Jadi ini adalah obat suci kelas atas. Dewa klan Singa Unta, yang disebut sebagai pemimpin klan, mengangguk sedikit. Makhluk surgawi itu tidak lagi tertarik pada obat suci kelas atas. Namun, bagi Dewa Bumi, obat-obatan suci tingkat tinggi sangat berharga, karena dapat secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi mereka setelah dikonsumsi. Klan Singa Unta adalah klan besar dengan lebih dari 10 juta anggota, dan tidak mungkin bagi setiap orang untuk bergantung pada klan tersebut untuk sumber daya kultivasi. Oleh karena itu, orang-orang seperti Si Yuan dan Si Li memperoleh obat suci tersebut melalui kemampuan mereka sendiri. Kepala klan pasti akan memberikan dukungan penuhnya. Hah! Orang yang baru saja melaporkan kepada ketua klan bahwa Si Li dan Si Yuan pergi memetik ramuan suci tiba-tiba mengubah ekspresinya. Klan, ketua klan, prasasti kehidupan Si Yuan dan Si Li telah pecah. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 tablet kehidupan yang hancur dari cincin penyimpanannya. Apa? Patriark alam surgawi tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Si Yuan dan Si Li adalah pilar-pilar klan Unta Singa, dan kecuali ada keadaan yang tidak terduga, mereka berdua akan menjadi sesepuh klan Unta Singa di masa depan. Keluarkan batu jiwa, kata Patriark alam surgawi seketika. Baik, ketua klan. Seketika itu juga, seseorang mengeluarkan cakram batu berwarna gelap. Cakram batu itu seluruhnya berwarna hitam, dan pada saat ini, sebuah titik cahaya muncul di atasnya, sekitar 10 juta mil jauhnya dari mereka. Titik. Kutukan paviliun takdir benar-benar merepotkan. Hah! Secepat itu, mereka sudah mengincarku dengan batu jiwa. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri dan segera memasang susunan penyembunyian untuk menyembunyikan auranya. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, meskipun saya dapat memurnikan kutukan paviliun kehidupan, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Bunga pemakaman langit bisa muncul kapan saja, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Saat Yun Qingyan berbicara, dia memasang beberapa susunan energi lagi pada tubuh fisiknya. Ini adalah tindakan sementara yang hanya mengatasi gejala, bukan akar penyebabnya, ini dapat memblokir sementara kunci batu jiwa. Tentu saja, jika jaraknya terlalu dekat, perisai ini akan kehilangan efektivitasnya. Mereka bahkan mengeluarkan harta karun klan mereka, batu jiwa. Sepertinya klan Unta Singa telah mengerahkan seluruh anggota klan kali ini. Yun Qingyan berkata dengan suara rendah. Jangkauan deteksi batu jiwa juga terbatas. Tidak mengherankan, orang yang memiliki batu cahaya jiwa pasti berada di dalam pegunungan Tianyin. Batu jiwa dianggap sebagai harta berharga, dan dalam keadaan normal, batu jiwa hanya akan disimpan oleh pemimpin klan atau tetua yang memegang posisi penting dalam keluarga. Jika klan Unta Singa telah melakukan mobilisasi, klan Harimau Putih pasti telah menunggu di pegunungan Tianyin untuk waktu yang lama. Pikiran Yun Qingyan perlahan berputar saat ia mengingat percakapan yang pernah ia lakukan dengan generasi muda klan Naga Banjir dan klan Harimau Putih. Sepertinya Long Jianfei dipastikan akan muncul di pegunungan Tianyin. Yun Qingyan terus terbang dengan cepat menembus pegunungan Tianyin. Penerbangan cepat ini tidak memiliki tujuan tetap, sepertinya lebih seperti sedang menunggu sesuatu. Dilihat dari informasi yang diperoleh dari Yun Qingyan yang masih terfragmentasi, tidak ada yang tahu lokasi pasti kemunculan bunga pemakaman langit, satu-satunya lokasi yang dikonfirmasi adalah di pegunungan Tianyin. Saat Yun Qingyan terbang tanpa tujuan, dia juga memfokuskan indera ilahinya secara maksimal, mengamati pergerakan setiap helai rumput di seluruh hutan pegunungan. Waktu berlalu begitu cepat, dan senja pun segera tiba. Di siang hari, pegunungan Tianyin diselimuti kabut abu-abu, dan saat senja, seolah-olah malam telah tiba. Seluruh pegunungan itu menjadi gelap gulita seperti malam. Alis Yun Qingyan berkerut. Indera tajamnya mendeteksi fluktuasi energi abadi yang tidak teratur. Berdengung. Tak lama kemudian, seluruh hutan pegunungan mulai bergetar sedikit. Selain itu, ritme guncangan terus meningkat, hingga menjadi seperti gempa bumi berkeki yang 4,0. Ledakan. Jutaan mil jauhnya, seberkas cahaya putih melesat lurus dari kedalaman bumi ke langit. Dalam sekejap, ia melesat ke langit berbintang. Semua makhluk hidup di seluruh pegunungan Tianyin dapat dengan jelas melihat cahaya putih ini. Bunga pemakaman langit, ini bunga pemakaman langit. Hahaha, bunga pemakaman langit akhirnya lahir.
Ketekunan membuahkan hasil, dan akhirnya kita telah menunggu kelahirannya. Dalam sekejap, semua makhluk di pegunungan Tianyin menjadi gempar, dan banyak sekali orang terbang dengan cepat menuju area cahaya putih yang membumbung tinggi itu. Bahkan Yun Qingyan pun langsung berangkat. Bum 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 bum. Tepat ketika Yun Qingyan mendekati area cahaya putih yang menjulang tinggi, pertempuran dahsyat pun meletus. Puluhan naga melepaskan wujud asli mereka, mengepung dan menyerang seorang pendekar pedang berjubah putih di tengah. Yun Qingyan langsung mengenalinya, pendekar pedang berjubah putih ini adalah Long Jianfei, yang pernah ia selamatkan 17 abad yang lalu.